Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Elang DM Family. Hari ini saya akan mengajar mata kuliah optimisasi yang berada di Prodi Teknik Elektro. Pembahasan hari ini adalah yang berhubungan dengan metode Lagrange. Yang akan kita bahas hari ini adalah contoh-contoh soal yang berhubungan dengan metode Lagrange. Oke guys, jangan lupa ya untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Oke guys, kita lanjut mengajar dulu ya. Nah, soal pertama adalah, saya bacakan soalnya. Tabung silinder volumenya maksimum. Jadi kita diminta untuk mencari volume maksimum pada suatu tabung silinder. Nah, ini misalnya contoh di sebelah kirinya, di bawah ini ya. Ini adalah contoh tabung silinder di mana jari-jarinya adalah X1 dan tingginya adalah X2. Sehingga X1 dan X2 ini yang kita sebut sebagai design variabelnya ya. Kemudian ada lagi informasi yang lain, yaitu luas total permukaan silinder tersebut nilainya ada diketahui, yaitu A sebesar 24 V. Nah, artinya luas total permukaan itu dianggap sebagai fungsi kendala, atau dalam bentuk simbol kita nyatakan dengan GX ya. Kita nyatakan dengan GX. Kalau apa yang akan kita maksimumkan atau apa yang akan kita minimumkan itu kita sebut sebagai fungsi objektif Fx. Oke ya. Nah, bagaimana prosedur penyelesaiannya ya? Jadi pada waktu kita ingin menyelesaikan volume tabung maksimum pada suatu silinder dengan pembatas adalah luas total permukaan, maka yang harus kita lakukan atau kita cari pertama adalah berapa sih volume total dari tabung tersebut ya. Rumus volume tabung apa? Luas alas kali tinggi. Jadi luas lingkaran, karena tabung ini bentuknya lingkaran atas dan bawah, jadi luas lingkaran dikali tingginya. Luas lingkaran yaitu rumusnya VR kuadrat, R nya adalah jari-jari, nilainya X1, sehingga kita tuliskan menjadi Vx1. Tingginya ya yaitu X2, sehingga persamaan itu secara umum di mana desain variabelnya adalah X bar, X1, X2, maka Fx bar itu nilainya sama juga dengan Vx1 kuadrat X2. Oke ya. Ini kalau kalian buka kembali buku atau file, ada dua file utama yang dari PDF yang saya berikan pada kalian. Nah, itu silakan, nanti itu ada dua contoh ini yang sudah, tetapi tidak detail ya. Ini sekarang detailnya. Nah, kemudian kalau kita kupas luas permukaan tabung ya, maka tabung itu terdiri dari apa? Terdiri dari tutup atas, terdiri dari tutup bawah, dan terdiri dari selubung tabung atau selimut tabung ya. Selimut tabung itu kan melingkar ya. Jadi keliling lingkaran adalah panjang daripada, kalau kita buka dia menjadi persegi panjang. Jadi panjang persegi panjangnya adalah keliling tabung. Sedangkan tingginya itu menjadi lebarnya ya. Sehingga luas total permukaan dari tabung tersebut sama juga dengan apa? 2 kali luas lingkaran atas dan bawah ya, ditambah dengan luas persegi panjang, yaitu perkalian dari panjang kali lebar. Panjangnya adalah keliling tabung, lebarnya adalah tinggi tabung. Sehingga kalau kita ubah dalam bentuk persamaan ya, luas lingkaran rumusnya adalah VR kuadrat, maka sama juga dengan 2 dikali luas lingkaran atau 2 dikali VR kuadrat. Kemudian ditambah dengan apa? Ditambah dengan yang bagian persegi panjang ini yang merupakan selubung tabung, yaitu keliling lingkaran dikali tinggi. Keliling lingkaran rumusnya 2 VR ya, kemudian dikalikan tinggi. R itu simbolnya X1, T simbolnya X2. Sehingga luas total permukaan hasilnya adalah 2Vx1 kuadrat ditambah 2Vx1 X2, atau yang kita kenal sebagai GX atau fungsi kendalanya. Oke ya. Nah, karena fungsi kendalanya tadi sudah diketahui nilainya A, maka GX sama dengan A, atau GX yaitu persamaannya 2Vx1 kuadrat ditambah 2Vx1 X2
itu sama dengan A. Nah sekarang A-nya ini mau kita buat sama dengan 0, jadi GX sama dengan 0, sehingga A-nya kita pindahkan ke mana? Kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi dari positif menjadi negatif. Jadi A-nya berada di sisi sebelah kiri. Ya. Jadi GX hasil akhirnya adalah GX sama dengan 2VX1 kuadrat ditambah 2VX1X2 min A. Ya. A dari mana A-nya nih? A itu didapatkan dari soal, yaitu luas total permukaan nilainya sama dengan A, di mana A itu nanti nilainya adalah 2V, ya, 24V. Tapi untuk sementara kita pakai simbolnya dulu ya, jangan langsung kita masukkan. Nah, karena akan kita selesaikan dengan menggunakan metode Lagrange, di mana metode Lagrange itu rumusnya adalah Fx ditambah operator Lagrange atau lambda dikali Gx. Ya, saya ulang kembali. Jadi metode Lagrange atau fungsi Lagrange, L variabelnya adalah x bar, lambda sama dengan fungsi objektif Fx bar ditambah lambda dikali Gx atau lambda dikali fungsi kendala. Lambda ini adalah kita sebut sebagai operator Lagrange. Ya. Nah, sekarang kalau kita punya fungsi kendala satu nggak ada masalah, tapi kalau kita punya fungsi kendala dalam soal tersebut fungsi kendalinya banyak, maka kita harus memisalkan G, ada G-nya banyak ya, G1, G2, G3 ya, sehingga fungsi Lagrange-nya variabelnya bertambah nih dari x bar, x lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda ya, sehingga fungsi objektif ditambah masing-masing operator Lagrange dikalikan masing-masing fungsi kendalanya. Jadi lambda 1 dikali G1, lambda ditambah lambda 2 dikali G2 ditambah lambda 3 dikali G3 itu bila apa? Bila fungsi kendalanya ada banyak. Ya. Nah, sehingga fungsi Lagrange-nya menyesuaikan. Nah, selanjutnya adalah kalau kita mengacu kepada fungsi objektif dan fungsi kendala yang sudah ada, ya, di mana fungsi objektifnya adalah Vx1 kuadrat x2, kemudian Gx-nya adalah 2Vx1 kuadrat ditambah 2Vx1 x2 min A, ya, maka kita sesuaikan dengan rumus fungsi Lagrange, ya, yaitu fungsi kendala ditambah lambda dikali fungsi dikali apa? Dikali operator Lagrange, lambda dikali fungsi kendala, ya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita tetap menggunakan dua teorema, ya, tetapi nanti teorema fungsi syarat perlunya yang agak berubah. Yang pertama adalah teorema syarat perlu, di mana semua turunan fungsinya akan kita turunkan terhadap variabel-variabel yang ada. Variabel di sini ada x1, ada x2 dan ada lambda, maka ada 3 variabel ya yang akan kita turunkan terhadap fungsi tersebut dan kita buat dia sama dengan 0. Sebagai contoh ya, turunan pertama dari fungsi Lagrange terhadap x1, ya, kita lihat di sini ya. Awalnya Vx1 kuadrat x2, karena akan kita turunkan terhadap x1, maka x1 kuadrat inilah yang harus kita perhatikan. V dengan x2 kita anggap konstanta, sehingga hasil perturunannya adalah 2 diturunkan, ya, x1 kuadrat diturunkan menjadi 2V x1 x2. Nah, kemudian di belakangnya lagi ini pun semua harus kita turunkan karena di sini ada variabel x1 semua, ya. Sehingga persamaan ini kalau saya turunkan saya dapatkan 2 dikali 2 4, 4V x1 dikali dengan lambda di depannya. Jadi dapatnya adalah 4V lambda x1. Ya. Kemudian yang bagian tengah 2V x1 x2. Nah, ini kalau kita turunkan kita dapatkan 2V x2. Ya. Kita dapatkan 2V x2. Nah, persamaan ini kalau kita selesaikan, ya, jadi penyelesaiannya ya harus total, harus kita selesaikan, ya. Dan yang terakhir, kalau A-nya kita turunkan tidak ada karena dia merupakan konstanta sehingga hasilnya sama dengan 0. Nah, hasil akhir turunan pertamanya inilah yang akan kita buat dia sama dengan 0. Setelah itu apa yang lakukan? Sederhanakan oleh kita.
karena masing-masing di sini ada komponen 2V, 4V, 2V, nah maka kita keluarkan 2V-nya, ya, penyederhanaan ya namanya ya, sehingga kita dapatkan 2V dikali X1 X2 ditambah 2 lambda X1 ditambah lambda X2 sama dengan 0. Maka sisanya adalah yang bagian dalamnya, yaitu X1 X2 ditambah 2 lambda X1 ditambah lambda X2, ya, sama dengan 0. Nah, ini kita jadikan apa? Kita jadikan persamaan 1. Ya. Kemudian karena akan kita selesaikan keseluruhannya, ya, maka yang lainnya pun harus kita turunkan, yaitu yang terhadap X2, yang ini ya. Sehingga kalau kita turunkan terhadap X2 dari persamaan fungsi Lagrange ini, maka kita dapatkan dari sini ya, misalnya Vx1 kuadrat X2. Kalau kita turunkan terhadap X2, saya dapatkan Vx1 kuadrat. Nah ini ya, Vx1 kuadrat. Kemudian yang belakangnya, yang ini nggak ada ya, karena tidak ada X2. Tapi yang belakangnya ini ada X2-nya, ya. Maka kalau kita turunkan, kita dapatkan 2Vx1. Nanti dikalikan lambda di depannya. Maka kita dapatkan hasil turunan pertamanya adalah Vx1 kuadrat ditambah 2Vx1 lambda sama dengan 0. Sama dengan atas ya. Maka komponen yang sama kita keluarkan untuk menyederhanakan persamaan. Kita dapatkan Vx1 dikalikan X1 ditambah 2 lambda sama dengan 0. Sehingga yang bagian dalam saja ya yang kita selesaikan. Sehingga X1 ditambah 2 lambda sama dengan 0. Maka kita dapatkan keteraturannya, yaitu X1 sama dengan min 2 lambda, atau lambda sama dengan min setengah X1. Maka ini kita jadikan persamaan berapa? Kita jadikan persamaan 2. Ya, ini kalau kita selesaikan kita bisa teruskan. Nah, kemudian kita cek lagi yang terakhir, yaitu lambda bila diturunkan terhadap fungsi Lagrange diturunkan terhadap lambda. Ya, kalau persamaan yang terakhir ini kita turunkan terhadap lambda, maka yang sisa adalah fungsi kendalanya saja, ya, karena lambdanya ini pangkatnya 1, ya, berarti yang fungsi kendala ini kita anggap konstanta, jadi sisanya adalah Gx, sehingga 2Gx adalah 2Vx1 kuadrat ditambah 2Vx1 X2 min A sama dengan 0. Jadikan persamaan 3. Nah, artinya sekarang tugas kita itu sebetulnya adalah melihat 3 persamaan. Dan bagaimana caranya kita bisa menyelesaikannya? Terserah, apakah mau pakai substitusi, apakah mau pakai eliminasi, atau mau kita kombinasikan antara substitusi eliminasi. Seperti contoh ini ya, kita kombinasikan. Artinya dari persamaan 2 kita dapatkan lambda sama dengan min setengah X1. Kalau saya substitusikan ke persamaan 1, di sini ya, lihat arah panah ini, masing-masing ke lambda digantikan ini, dan ini pun diganti lambda, sehingga persamaan barunya adalah X1 X2 min, ya, min. Sekarang di lambdanya kita gantikan dengan min setengah X1, sehingga min 2 per 2 jadi min 1, ya, sehingga dapatnya adalah min X1 kuadrat, ya. Kemudian kalau lambda yang kedua ini saya gantikan juga dengan min setengah X1, maka kita dapatkan min setengah X1 X2, ya, sehingga persamaan satunya berubah dari menjadi persamaan ini. Nah, persamaan ini kan masih bisa kita sederhanakan, ya kan? Maka kita lihat di sini, ini adalah X1 X2, yang ini adalah setengah X1 X2, maka bisa saling mengurangi, sehingga persamaannya kita dapatkan setengah X1 X2 min X1 kuadrat. Nah, lagi kita kilatkan, di sini ada X1 X1, kita keluarkan X1-nya, kita dapatkan setengah X2 min X1, ya, dikalikan X1. Ini keluarkan oleh kita, ini namanya penyederhanaan, sehingga kita dapatkan hasilnya. Apa hasilnya? Setengah X2 min X1 sama dengan 0, ya. Nah, sehingga X1-nya kalau saya keluarkan ke ruas kanan dan saya putar kembali, maka kita dapatkan X1 sama dengan setengah X2, ya, atau X2 sama dengan 2X1. Nah, ini namanya hubungan antara persamaan, ya.
Jadi X1 sama dengan setengah X2, atau sebaliknya kita dapatkan X2 sama dengan 2X1. Nah, kalau persamaan lambda sudah kita ketahui, hubungan antara X1 X2 sudah kita ketahui. Nah, sekarang kita tinggal apa? Kita tinggal substitusikan ke persamaan 3. Ya. Kita substitusikan ke persamaan 3. Sehingga ya, dari persamaan 3 disebabkan oleh X1-nya sudah diketahui, maka persamaan awalnya kan adalah 2V X1 kuadrat ditambah 2V X1 X2 min A sama dengan 0. Karena X1-nya adalah setengah X2, maka kita ganti ya X1-nya dengan setengah X2. Karena ini dikuadratkan, maka di luarnya pun dikuadratkan. Oke ya, maka kita kalikan 2V 2 per 2 ya, tapi jangan salah, di sini setengah dikuadratkan jadi 1/4. Berarti 2 per 4 dapatnya setengah. Jadi V per 2 X2 kuadrat ya, ditambah 2 per 2 1, maka kita dapatkan V X2 dikali X2, jadi V X2 kuadrat ya, min A sama dengan 0. Nah, persamaan ini sudah bisa kita selesaikan, karena ini setengah, yang ini 1, maka kita dapatkan 1/2 atau 3 per 2 V X2 kuadrat sama dengan A. Hanya saya pindahkan ke ruas kanan ya, jadi positif. Maka kita dapat keteraturan apa? Kita dapat keteraturan antara hubungan X2 dengan A. X2 kuadrat sama dengan 2 per 3 A, 2 per 3 V A ya, 2 per 3 V, V nya ada di bawah ya. Maka kalau kuadratnya saya pindahkan ke ruas kanan jadi akar, sama juga dengan apa? 2A per 3 V ya, 2A per 3 V. Disebabkan oleh persamaan atau diketahui A sama dengan 24 V, dan A nya saya masukkan ke persamaan X2, maka 2 dikali 24 V kita dapatkan 48 V per 3 V ya. V nya kita coret, kita dapatkan akar 16 sama dengan 4. Nah, 4 yang kita dapatkan ini kita sebut sebagai nilai ekstrim untuk X2 start ya. Nah, kemudian karena X1 sama dengan setengah X2 dan X2 nya sudah diketahui nilainya 4, maka kita dapatkan 4 per 2 sama dengan 2. Maka 2 ini kita sebut juga sebagai nilai ekstrim untuk X1 atau X1 start. Nah, karena X2 diketahui, X1 diketahui, di mana lambda itu adalah min setengah X1, maka kita masukkan nilai X2-nya, X1-nya menjadi 2, sehingga dapatnya min 2 per 2 sama juga dengan min 1. Oh, sehingga lambdanya kita ketahui ya, yaitu nilainya min 1. Jadi operator Lagrange kita dapatkan nilainya min 1, X2 nya kita dapatkan 4, X1 nya kita dapatkan 2 ya. Itu kalau diminta nilai X1, X2 dan lambda. Tetapi kalau diminta keseluruhannya, maka kita harus teruskan untuk mencari teorema syarat perlu ya, yaitu turunan kedua dari matrik Hessian ya. Sehingga nanti pada waktu kita sudah dapatkan X1, kita sudah dapatkan X2, kita sudah dapatkan lambda, maka sebetulnya kita sudah bisa mencari apa? Kita sudah bisa mencari hasil Lagrange, karena Lagrange ini kan tadi dalam persamaan ada nilainya. Kalau X1-nya ada, X2-nya dan lambdanya ada, maka persamaan itu bisa kita dapatkan hasilnya berapa. Ya, fungsi objektifnya pun berapa bisa kita dapatkan. Fungsi kendalanya pun berapa bisa kita dapatkan. Ya, dari apa? Dari nilai X1, X2 dan lambda yang sudah diketahui. Nah, di teorema syarat perlu, karena kita menggunakan matrik Hessian dan merupakan turunan kedua dari fungsi Lagrange, maka tugas kita adalah mencari masing-masing komponen yang diperlukan. Ya, karena di sini kita akan mencari turunan kedua untuk variabel X1, X1, turunan kedua X2, X1, turunan kedua X1, X2, dan turunan kedua X2, X2, maka lakukanlah turunan tersebut ya. Nah, sehingga bentuk persamaan ini wajib kita ketahui. Nah, selain itu yang perlu kita ketahui juga adalah karena di situ ada fungsi kendala dengan 2 variabel, maka kita harus mencari G11 dan G12. G11 adalah turunan pertama fungsi kendala yang pertama,
terhadap variabel X1, itu disebut sebagai G11 ya. Kalau G12 adalah turunan pertama fungsi kendala yang pertama diturunkan terhadap variabel X2. Ini pembahasan yang minggu lalu sudah kita bahas ya, jadi tidak terlalu saya lanjutkan saja pembahasannya. Nah, sekarang dalam teorema syarat perlu dan teorema syarat cukup, syarat perlu adalah turunan pertama dan syarat cukup adalah turunan kedua yang berhubungan dengan matrik Hessian ya. Di metode Lagrange bentuknya akan berubah seperti pembahasan kita yang minggu lalu ya. Maka L11 yang kita perlukan nanti di sini kita tentukannya L21 ya. L21 dan L12 sama sebetulnya nilainya ya. Jadi kalau kalian dalam ujian nanti atau dalam tugas nanti mencari salah satu nilai, itu salah satu saja cukup ya. Ini L11, L12, L21, L22. Jadi kalau ini kita tulis terbalik pun nggak ada masalah ya. Kemudian G-nya G11, G12, G11, G12 dan 0. Ingat ya, yang bagian ini adalah transpos dari fungsi turunan pertama fungsi kendala yang ada di bawah ya. Sehingga matriks Hessiannya adalah matriks 3x3. Nah, sekarang karena nilai masing-masing sudah kita dapatkan atau bisa kita dapatkan, maka kita perlu cari untuk mengisi apa? Untuk mengisi matriks ini ya. Kita cari ya, L11 kalau kita cari turunan keduanya, maka kita dapatkan 2Vx2 plus 4V lambda. Didapat dari mana ini? Ini kita dapatkan dari turunan pertama dan diturunkan sekali lagi terhadap X1 ya. Nah, kemudian kalau yang L12, maka setelah kita turunkan terhadap X1, kita turunkan sekali lagi terhadap X2, maka kita dapatkan 2Vx1 ditambah 2V lambda ya. Nanti silakan di cross check ya dengan pembahasan sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah turunan kedua untuk L21, yaitu turunan pertama terhadap X2 dan kemudian dilanjutkan dengan turunan kedua terhadap X1 ya. Maka kita dapatkan nilai yang sama kalau kita perhatikan ya, antara L12 dan L21, yaitu 2Vx1 ditambah 2V lambda. Hasilnya adalah 2V ya. Kenapa 2V? Ya karena kalau kita lihat hasil sebelumnya yang sudah kita hitung tadi, X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 4, dan lambda sama dengan 1, kita masukkan nilainya 2V dikali 2, karena X1 sama dengan 2 berarti 4V, ditambah 2V dikali min 1 berarti 4V dikurangi 2V, sisanya adalah 2V. Oke ya. Nah, dengan cara yang sama, setiap persamaan ini kita hitung, berarti 4V dikali 2V dikali 4 8V, ditambah 4V dikali min 1 min 4V, maka kalau dikurangi menjadi 8V dikurangi 4V, sisanya adalah 4V ya. Berarti L11 4V. Kemudian persamaan L12 kita juga hitung, kita dapatkan 2V dikali 2 4V, ditambah 2V dikali min 1 min 2V, 4 dikurangi 4V dikurangi 2V, kita dapatkan 2V. Oke ya. Ini kita dapatkan L11. Di mana kita masukkan? Di sini. L11 tuh di sini ya. L11 kita masukkan di L11 yang pojok kanan atas, sehingga persamaannya menjadi L11 min Z menjadi 4V min Z. Oke ya. L11 dan L21 dan L12 itu nilainya 2V ya, kita isi 2V 2V ya. L22 ini kalau kita hitung nilainya 0 turunan keduanya ya, maka kita dapatkan nilainya adalah 0 min Z. Nah, ini yang lainnya pun kita hitung nanti ya, untuk G11, G12. Kalau G11 kita hitung turunan pertama fungsi kendala terhadap variabel X1, kita dapatkan 4Vx1 ditambah 2Vx2. Nah, X1 dan X2 yang sudah didapatkan, maka kita tambahkan jadi 4 dikali 2 8V, ini pun sama 8V dijumlahkan jadi 16V. Kemudian G12 turunan pertama terhadap X2 ya. Jadi 2V X1, X1 nya adalah 2, kita dapatkan 4V. Nah, nilai 4V di G12 dan 16V di G11 dan L22 tadi kita masukkan ke bagian matriks Hessian ini semua, sehingga persamaannya matriksnya bisa kita ketahui
Nah, sekali lagi jangan lupa ya, untuk menyelesaikan matriks 3 kali 3 ya, gunakan cara sederhana yang pernah kita dapatkan. Ya, misalnya saya punya matriks 3 kali 3 A, B, C, D, E, F, G, H, I. Maka di belakangnya kita tambahkan A, B, D, E, G, H. Perkalian ke atas negatif, perkalian ke bawah positif. Jadi misalnya A dikali E dikali I ditambah B, F, G ditambah C, D, H dikurangi G, E, C dikurangi H, F, A dikurangi I, D, B. Gitu ya. Nah, cari oleh kita determinan J sama dengan 0. Karena nanti dari persamaan itulah maka kita dapatkan Z-nya. Ya. Sehingga kalau persamaan matriks J-nya ini ya, kita cari determinan dari J-nya dan determinannya sama dengan 0, maka J-nya kita dapatkan yaitu 272 V kuadrat Z ditambah 192 V pangkat 3 sama dengan 0 ya. Jadi determinannya buat sama dengan 0 ya. Sehingga nilai Z-nya bisa kita dapatkan berapa? Z-nya sama dengan min 12/27 V. Karena nilai Z-nya negatif ya, karena nilai Z-nya negatif dan ada lagi nih, dan apa? Dan nilai ini ya, J11 kita dapatkan hasilnya, maka kita katakan dia definite negatif dan kondisinya maksimum ya. Perhatikan pembahasan minggu lalu yang sudah saya jelaskan ya. Kapan dinyatakan definite positif, kapan dinyatakan definite negatif, kapan dia kondisi maksimum, kapan dia kondisi minimum. Oke ya. Karena di sini Z-nya nilainya negatif, maka kita katakan dia definite negatif. Ya. Kalau definite negatif, maka kondisinya adalah maksimum. Oke ya. Itu contoh soal yang pertama. Nah, contoh soal yang kedua adalah sekarang kita coba lari ke salah satu contoh bidang kendali ya. Jadi kendali optimal biasanya gitu ya. Biasanya fungsi-fungsi kendali dinyatakan dengan AX plus B misalnya gitu ya. Nah, sekarang kalau kita punya model sistem Fx, U, U-nya adalah unit step, persamaannya adalah setengah dikali X U, ini bentuk matriks ya, 12 12 dikalikan XU ditambah 01 XU untuk matriks. Perhatikan ya, soal ini ada juga di file yang saya sudah jelaskan di pembahasan minggu lalu ya. Ini pembahasan lebih terincinya. Nah, kemudian Gx nya sudah diketahui, Gx, U nya adalah X min 3 sama dengan 0. Nah, soalnya di sini dia cuma minta mencari X dan U yang optimal. Berapa nilai X dan U yang optimal dari fungsi objektif dan fungsi kendala apabila kita selesaikan dengan metode Lagrange. Ya. Nah, sekarang bila kita ingin menyelesaikan dengan menggunakan metode Lagrange, maka fungsi objektif nanti kita jumlahkan dengan lambda dikali fungsi kendala, sehingga dapatlah kita sebut sebagai fungsi Lagrange-nya. Oke ya. Maka persamaan ini yang tadi saya tuliskan di depan, ini harus kita kalikan ya. Setengah dikalikan XU dikalikan 1212 dikalikan XU. Maka yang harus kita lakukan adalah apa? Yang harus kita lakukan adalah kalikanlah XU dengan 1212. Jadi X dikali 1 ditambah U dikali 1, maka kita dapatkan X plus U. Ya. Satu lagi, X dikali 2 ditambah U dikali 2, maka kita dapatkan 2X plus 2U. Nah, selanjutnya persamaan ini, matriks ini kita kalikan dengan yang belakang XU ini ya. Jadi X plus U dikalikan dengan X, kita dapatkan X dikali X plus U ditambah XU plus XU dikali U, maka kita dapatkan U dikali 2X plus 2U. Nanti kita kalikan semua ya. X dikali X, X dikali U dikali 2X, U dikali 2U, baru terakhir ditambahkan dengan U. Jadi penyelesaian soal ini harus hati-hati ya, harus teliti cara menyelesaikannya. Sehingga dari hasil perkaliannya kita dapatkan X kali X, kita dapatkan X kuadrat,
X dikali U kita dapatkan XU, 2 dikalikan 2X didapatkan 2XU, U dikali 2U kita dapatkan 2U kuadrat. Nah, persamaan ini dikalikan dengan setengahnya, depan ada setengah ya, maka kita dapatkan X kuadrat per 2 ditambahkan XU ditambah 2XU kita dapat 3 ya, kita dapat jadi hasilnya adalah 3 per 2 XU ditambah 2U kuadrat per 2, dapatnya nilainya adalah U kuadrat ditambah U. Nah, maka ini yang kita sebut sebagai fungsi kendalanya ya. Jadi soal ini adalah kita ubah bentuk matriks menjadi bentuk fungsi objektif normal ya. Fungsi kendala sudah diketahui, yaitu Gx sama dengan X min 3 sama dengan 0. Nah, sehingga kalau fungsi Lagrange adalah fungsi objektif Fx, U ditambah lambda dikali Gx, maka persamaannya menjadi persamaan di bawah ini, yaitu X kuadrat per 2 ditambah 3 per 2 XU ditambah X ditambah U kuadrat ditambah U ditambah lambda dikali X min 3 ya. Jadi ini gabungan antara fungsi objektif dan fungsi kendala ya. Nah, kalau persamaan itu kita lanjutkan, jadi kita pengen tahu atau kita mau tahu bagaimana teorema syarat perlu dan syarat cukupnya, maka kita lakukan apa? Lakukanlah turunan pertama untuk X dan lakukanlah turunan pertama untuk U, dan juga lakukanlah turunan pertama untuk lambda karena variabelnya menjadi X, U, dan lambda. Kalau persamaan ini saya turunkan terhadap X, maka kita dapatkan 2 per 2X atau X ya. Kalau saya selesaikan, kita dapatkan X ditambah 3 per 2U ditambah lambda ya. Ini hasil turunan pertama ya untuk X, silahkan dicek kembali ya. Misalnya ini 3 per 2 XU, X nya pangkat 1, maka sisanya konstan tadi 3 per 2, dan dengan U maka sisanya adalah 3 per 2U ya. Kemudian yang lainnya, ini ada nih X, lambda dikali X diturunkan terhadap X, sisanya lambda plus lambda sama dengan 0. Jadikan persamaan 1. Nah, dengan cara yang sama, kalau kita mau mencari fungsi Lagrange terhadap turunan terhadap variabel U ya, maka kita dapatkan, kita lihat ya, yang bagian U ini 3 per 2 XU ini harus kita turunkan terhadap U, kemudian U kuadrat kita turunkan terhadap U, U nya juga kita turunkan, yang lain nggak ada lagi, cuma bagian ini aja ya. Maka kalau saya turunkan, saya dapatkan 3 per 2X ditambah 2U ditambah 1. Nah, ini hasilnya sama dengan 0. Jangan lupa ya, turunan pertama sama dengan 0. Jadikan persamaan 2. Demikian juga untuk fungsi Lagrange bila diturunkan terhadap lambda. Lihat yang bagian terakhir ya, lambda. Lambda kalau diturunkan, maka sisanya adalah fungsi kendalanya, yaitu X min 3. Maka X min 3 sama dengan 0. Nah, jadikan dia persamaan 3. Tapi ternyata dari persamaan 3 ini kita bisa ketahui, oh ternyata X nya sama dengan 3 karena X min 3 sama dengan 0 gitu ya. Maka X ini kita sebut sebagai nilai ekstrimnya, yaitu X star. Oke. Nah, dari hasil ini kalau saya substitusikan ke persamaan yang lain, misalnya saya ambil persamaan 2 ya. Di sini kan ada X nih. Maka apa? Maka kita dapatkan 3 per 2 dikali 3. X nya ganti dengan 3 ya. Ditambah 2U plus 1. Nah, sama dengan persamaan ini nih. 3 per kali 3 9, 9 per 2 ditambah 2U plus 2 per 2 plus 1. 2 per 2 ini sengaja ya, biar bisa dijumlahkan dengan 9 per 2. Kita dapatkan 11 per 2. 11 per 2, kemudian U2U nya saya pindahkan ke ruas kiri, dia menjadi negatif. Maka kalau saya putar balik, maka U nya sama dengan min 11 per 4 ya, min 11 per 4. Maka U inilah yang kita sebut sebagai nilai U star ya. Kalau ini X star, ini U star, nilai ekstrim. Nah, kalau U nya sudah dapat, X nya sudah dapat, tugas kita adalah masuk ke persamaan 1, substitusikan hasil-hasilnya, sehingga 3 adalah X nya adalah 3, yang persamaan 1 ya. Kemudian ditambah 2 per 3 per 2 U nya kita ganti dengan min 11 per 4 ditambah lambda. Nah, artinya lambdanya bisa kita dapatkan
yaitu lambda sama dengan, kalikan ya, 3 dikali min 11 kita dapatkan 3/3/8, 3/3/8. Kemudian 3 ini ya saya ubah menjadi 24/8 ya. Maka kita kurangi ya, 33 dikurangi 24 kita dapatkan 9, 9/8. Maka 9/8 ini yang kita sebut sebagai nilai hasil lambda atau lambda star. Oke ya. Nah, X star dapat, U star dapat, lambda star dapat, maka kita pakai untuk mencari teorema syarat yang kedua, yaitu teorema syarat cukup ya. Karena variabelnya ada 3 ya, yaitu X, U, dan lambda, maka ya matriksnya menjadi 3 kali 3. Ini hampir sama dengan yang tadi ya. Jadi variabelnya adalah X, U, itu ada, yaitu turunan pertama X dan turunan kedua U ya. Jadi kalau dia 1, 2 berarti yang pertama X, yang kedua U. Kalau 1, 1 berarti XX. Kalau 2, 1 berarti pertama terhadap U, kedua terhadap X. Kalau ini turunan kedua terhadap U ya. Oke, jadi kita harus cari L11, yaitu turunan kedua terhadap X1, X dengan X. X12 adalah turunan pertama terhadap X, yang kedua terhadap U ya. Ini sekarang variabelnya kan bukan 1, 2 ya. Jadi kita yang harus bisa memikirkan di mana posisi yang pertama, di mana posisi yang kedua ya. Kita lihat dari variabelnya saja, jadi memudahkan kita. Nah, yang L21 yang pertama terhadap U, baru yang kedua terhadap X ya. Kalau L22 adalah turunan kedua dari U 2 kali ya. Kalau turunan kendala, fungsi kendala pertama, yang satu ini adalah fungsi kendala yang 1 adalah fungsi kendala yang pertama diturunkan terhadap variabel yang di belakang, yaitu X. Kalau 1,2 berarti G12 adalah turunan pertama terhadap G1 diturunkan terhadap U. Oke ya. Nah, dengan cara yang sama sebetulnya dengan contoh kasus sebelumnya, maka kita cari nilainya, kemudian kita masukkan nilai ekstrim yang sudah kita peroleh, dan nanti setelah itu matriks Hessiannya ini kita cek apakah J11-nya positif atau negatif. Apakah nilai Z yang kita dapatkan dari determinan J setelah dibuat sama dengan 0, apakah hasilnya positif atau negatif. Kalau dia positif, dia merupakan solusi minimum. Kalau dia negatif, merupakan solusi maksimum ya. Ini untuk menyelesaikan hasil akhirnya ya. Nah, sekarang kita cek ya, L turunan pertama terhadap fungsi Lagrange terhadap X. Maka kita dapatkan X plus 3/2U plus lambda sama dengan 0. Kalau persamaan ini saya turunkan sekali lagi terhadap X, maka yang sisanya adalah 1 ya. Ini dapat nih, ini kita sebut sebagai L11. Kalau fungsi kendala yang pertama fungsi Lagrange saya turunkan terhadap variabel U, ini yang sebelumnya ya, sudah kita dapatkan 3/2X plus 2U plus 1 sama dengan 0. Ini kalau saya turunkan terhadap U, sisanya adalah yang 2 ya, sehingga hasilnya adalah 2. Jadi L22 adalah 2. Kalau saya turunkan terhadap variabel X terhadap U, maka kita dapatkan ini ya, 3/2. Ini L12. Kemudian kalau saya turunkan terhadap variabel X untuk L21 ya, dari persamaan yang ini ya, turunan pertama terhadap U, maka kita dapatkan apa? Kita dapatkan yang bagian ini saja, karena akan turunkan terhadap X ya. Kita dapatkan 3/2. Nah, ini hasilnya dapat semua. L11 1, L22 2, L12 dan L21 3/2. Nah, kemudian kita cari juga fungsi kendala, turunan fungsi kendala terhadap X1 dan terhadap X2 ya. Tapi kalau di sini X1-nya X, X2-nya adalah U. Kita dapatkan G11-nya 1, G12-nya 0. Nah, masukkan oleh kita di persamaan matriks Hessian yang sudah kita bentuk ya. Karena ini matriksnya 3 kali 3, maka kita masukkan nilainya. L11 min Z
1 min Z, karena L11 nilainya 1 min Z. L12 nilainya berapa? L12 itu nilainya adalah 3/2 ya. Kemudian L21 3/2 juga ya. Kemudian L22 min Z, L22 itu hasilnya adalah 2, jadi 2 min Z ya. Kemudian G11 hasilnya 1, G12 0, maka kita tuliskan 1 0 1 0 0 ya. Maka cari oleh kita bentuk determinannya dengan menggunakan contoh yang tadi sebelumnya sudah kita bahas bersama ya. Nah, sehingga Z-nya bisa kita dapatkan. Oke, sekarang kita cari ya. Jadi kalau kita sudah masukkan matriks Hessiannya, tambah oleh kita 1 min Z, 3/2, 2 min Z, 1 0. Perkalian ke atas negatif, perkalian ke bawah positif. Oke ya, kita kalikan bersama-sama ya. Kalau kita kalikan bersama-sama, maka ya 1 min Z dikali 2 min Z dikali 0 hasilnya 0 ya. 3/2 dikali 0 dikali 1 hasilnya 0. Ini ya, 0. 1 dikali 3/2 dikali 0 hasilnya 0. Dikurangi ya. 1 dikali 2 min Z dikali 1, sisanya adalah 2 min Z ya. Kemudian 0 dikali 0 dikali 1 yang penting kalau sudah ada 0 berarti 0 hasilnya kan. Kemudian 0 dikali 3/2 dikali 3/2 hasilnya juga 0. Maka hasil akhirnya ini nih, min dalam kurung 2 min Z atau 2 min 2 plus Z sama dengan 0 ya. Atau Z min 2 sama dengan 0. Min 2 nya saya pindahkan ke ruas kanan, kita dapatkan Z nya berapa? Z nya 2 ya. Z nya 2. Sehingga soal ini bisa kita nyatakan solusinya apa ya, sesuai dengan pembahasan kita. Jadi perhatikan baik-baik pembahasan kita di minggu lalu tentang menyatakan positif negatif definite, solusi maksimum atau minimum gitu ya. Nah, ini ada contoh ya. Contoh soal ini sebetulnya yang nanti akan saya jadikan tugas untuk kalian ya, tapi soalnya ini tidak saya selesaikan. Prinsip dasarnya saja yang saya akan berikan ya. Tadi sedikit sudah kita bahas, tapi yang matriksnya 2x2, sekarang 3x3 ya. Saya punya soal fx1 x2, u dikali k sama dengan setengah dikalikan 2x 2x1 x2 2u dikalikan matriks ini nih, 1 3 2 0 1 0 1 0 2 0 1 dikalikan matriks x1 x2u ditambah 1 0 1 dikalikan x1 x2u. Prinsip dasarnya adalah kalau kita ingin mencari kasus seperti ini dengan metode Lagrange, maka mau tak mau kita harus kalikan bentuk matriksnya sama seperti tadi ya. Maka kita kalikanlah bagian ini, matriks ini ya, 2x1 x2 2u kita kalikan dengan matriks yang bagian 3x3 ini semua ya. Maka kita dapatkan hasilnya ini ya, ini hasilnya nih. Nah, kalau sudah kita dapatkan, jadi misalnya 2x1 dikali 1 ditambah x2 dikali 0 ditambah 2u dikali 2, maka kita dapatkan 2x1 plus 4u ya. 2x1 x2 2x1 dikali 3 ditambah x2 dikali 1 ditambah 2u dikali 0, maka kita dapatkan 6x1 x2. Terakhir 2x1 dikali 2 ditambah x2 dikali 0 ditambah 2u dikali 1, sisanya adalah 4x1 plus 2u ya. Baru nanti kita kalikan dengan bagian yang bagian terakhir, setengahnya nanti dulu ya, biarkan saja dulu. Nah, kemudian yang belakang ini kita boleh kalikan, 1 dikali x1 ditambah 0 dikali x2 ditambah 1 dikali u. Nah, artinya semua persamaan ini yang awalnya bentuk matriks menjadi bentuk fungsi biasa, bentuk persamaan biasa ya. Ya, yang ini karena akan kita kalikan dengan matriks 1x x2 dan u, maka kita kalikan ya. 2x1 plus 4u dikalikan x1, 6x1 plus x2 dikalikan x2, 4x1 plus 2u dikalikan u. Nah,
Kalau kita kalikan, maka kita dapatkan hasil. Nah, ini sekali lagi saya katakan ya, perlu kehati-hatian, ya, perlu ketelitian dalam menyelesaikan soal-soal seperti ini. Jangan tergesa-gesa, ya. Kalikan oleh kita. Nah, maka kalau kita kalikan bagian ini dengan X, bagian yang tengah ini dengan X2, bagian yang terakhir dengan U, maka kita dapatkan hasilnya. Setelah dapatkan hasilnya, sederhanakan oleh kita, ya. Nah, setelah itu kalau sudah sederhanakan, baru kalikan dengan setengah masing-masing. Seperti ini ya, setengah dikali 2X1 kita dapatkan X1 kuadrat, ya. Kemudian setengah dikalikan X2 kuadrat kita dapatkan X2 per 2, ya. Yang ini 6 dikali setengah jadi 3, 8 dikali setengah jadi 4, 2 dikali setengah jadi 1, ya. Nah, setelah itu baru kita apa? Kita sederhanakan. Maka inilah yang kita sebut sebagai fungsi objektifnya. Ya, fungsi kendalanya kan sudah ada di sini didapatkan nih, X2 min 3 sama dengan 0. Nah, kemudian lakukanlah oleh kita turunan pertama setelah kita menentukan fungsi. Apa? Kita menentukan fungsi Hessian, matrik Hessian, fungsi Lagrange, yaitu fungsi objektif ditambah lambda dikali fungsi kendala. Nah, ya, sama prosedurnya seperti tadi. Jadi kita cari turunan pertamanya terhadap X1, cari turunan pertama terhadap X2, cari turunan pertama terhadap U, dan buat dia sama dengan 0. Dan yang terakhir, cari turunan pertamanya terhadap lambda. Berarti di sini ada 4 persamaan, ya. Ada 4 persamaan. Artinya nanti kita akan mencari X1 berapa, X2 berapa, lambda berapa, U berapa, dan itu nanti hasilnya kita sebut sebagai nilai ekstrim, ya, kalau sudah kita dapatkan. Nah, artinya nanti kita akan cari fungsi objektifnya bagaimana, fungsi kendalanya bagaimana, fungsi Lagrange-nya bagaimana, ya. Itu yang kita cari. Nah, yang perlu kita perhatikan bahwa ini sudah pernah saya singgung di pembahasan kita sebelumnya, bahwa variabel itu tidak selalu berturut-turut sama, ya. Misal saya punya fungsi objektif di mana X barnya itu awalnya dari X1, X2, X3 sampai Xn. Tetapi ternyata pada pembahasan selanjutnya tahu-tahu dia berubah menjadi gini, X1, X3, X7. Diakibatkan apa? Diakibatkan oleh proses substitusi misalnya, ya. Sudah kita bahas minggu lalu atau di pertemuan sebelumnya. Maka pada waktu kita ingin mencari matrik Hessian-nya, oh, maka fungsi ini walaupun dia melompat-lompat, ya, X1, X3, X7, dia menjadi matriks 3 kali 3. Kalau misalnya sisanya yang lain, misalnya ini adalah variabelnya adalah X2, X5, dia menjadi berapa matrik Hessian-nya? Oh, matrik Hessian menjadi 2 kali 2 misalnya, ya. Jadi kita harus cerdas, ya, memikirkan bentuk soal. Misalnya tadi X1, X3, X7. Nah, bentuk matriksnya jadi gini nih. Matrik Hessian-nya nih. 11, 13, 17, 31, 33, 31, 37, 71, 73, 77, kayak gitu, ya. Nah, kalau yang X2 dengan S5 kan jadi 2 kali 2 nih sebagai contoh saja. X22, 25, 52, 55. Itu, ya. Nah, ini artinya turunan kedua. Ini menyatakan turunan kedua, ya. Nah, kalau matriksnya misalnya 4 kali 4 dan dia melompat, ada lompatan nih, misalnya X1, X2, X4, X7. Normalnya kan ini normalnya nih. Matriksnya 4 kali 4 dari X11, 12, 13 sampai 44 normalnya. Tapi karena variabelnya ternyata berbeda, maka dia boleh saja kita tuliskan menjadi 11, 12, 14, 17, yang terakhir 71, 72, 74, 77. Saya harapkan kalian paham, ya, maksudnya, ya. Ini adalah turunan kedua, misalnya kayak gini, 25 itu artinya turunan kedua, yang pertama terhadap X2, yang kedua terhadap X5. Gitu, ya, 25. Oke, ya. Ini ada contoh sama, ya. 2 contoh ini. Jadi kalau ada soal seperti ini artinya soal yang pernah saya keluarkan waktu ujian. Jadi pembahasan kita ini adalah pembahasan yang to the point, artinya langsung menjurus kepada soal-soal ujian, ya.
Misal satunya, gunakan metode Lagrange multiplier untuk mencari ukuran tabung berongga dengan volume maksimum jika luas total permukaan dari silinder yang bersangkutan adalah A 20 V. Nah, kalau tadi kan kita cuma tabung saja, tetapi sekarang ini tabungnya berongga gitu ya. Jadi pembahasan yang kita yang lalu, dan mempunyai jari-jari dalam 2x1, jari-jari luarnya 3x2, dan tinggi tabungnya x3. Soal yang kedua, gunakan metode Lagrange multiplier untuk mencari ukuran tabung dengan model sesuai dengan gambar dengan volume maksimum jika luas total permukaan dari model tersebut adalah A-nya 20 V, dimana diketahui bahwa X1-nya adalah 3x2 dan X2-nya adalah 2x2, X3-nya adalah 2x2. Buktikan dengan teorema syarat perlu dan cukup. Nah, ini bentuk modelnya ya. Bentuk modelnya. Ini modelnya ini sebetulnya setengah-setengah lingkaran ya. Ini setengah lingkaran, ini setengah lingkaran besar, ini setengah lingkaran sedang, ini setengah lingkaran kecil. Ya, pikirkan oleh kalian bagaimana cara mencari volume bentuk model seperti ini. Ini kayak koma gitu ya. Kayak koma. Tapi dibuat 3 dimensi. Nah, sekarang kita coba satu-satu. Lagi-lagi ingat ya, saya cuma sampai mencari fungsi kendala dan fungsi objektifnya. Nah, nanti kalian yang akan melanjutkan bagaimana cara menyelesaikan untuk mencari teorema syarat perlu dan cukup dengan metode Lagrange. Karena ini adalah tabung berongga ya, dan tengahnya berlubang atau tembus, maka ada 2 selubung luar dan selubung dalam. Ada 2 tutup yang berlubang ya, tutup atas dan tutup bawah. Kemudian diketahui jari-jari dalamnya X1, jari-jari luarnya X2, tinggi tabungnya X3. Ya. Maka kalau kita berbicara volume maksimum ya, volume maksimum Fx atau kita sebut sebagai fungsi objektifnya ya. Dan kemudian pembatasnya yaitu luas permukaan plat atau bahan yang kita perlukan sama dengan A, dan misalnya A-nya diketahui ini ya. Misalnya 50 V misalnya. Maka itu yang kita sebut sebagai Gx atau fungsi kendalanya. Dan metode Lagrange yang akan kita selesaikan yaitu L sama dengan Fx ditambah lambda dikali Gx. Ya, lambda dikali Gx. Nah, volume tabung itu sama dengan apa? Luas lingkaran dikali tinggi. Ini logika umumnya ya. Luas lingkaran dikali tinggi. Nah, tetapi karena ini adalah volume tabung berongga dan di tengahnya adalah berlubang, maka volume tabungnya sama juga dengan volume tabung besar dikurangi volume tabung kecil. Ya, itu kita sebut sebagai volume tabung berongga. Kalau volume tabung biasa kan luas lingkaran dikali tinggi atau 2VR kuadrat dikali T. Nah, karena volume tabung besarnya ada rumusnya adalah Vx2 kuadrat X3 ya. X2 ini adalah jari-jari luar dikuadratkan VR kuadrat ya. Jadi Vx2 kuadrat tingginya adalah X3 dikurangi Vx1 kuadrat X2. X1 itu apa? X1 itu adalah jari-jari dalam. Jadi ini kan rumus sederhananya adalah VR kuadrat. Jadi Vx1 dikali tingginya X3. Nah, persamaan ini kalau kita sederhanakan, kita dapatkan Vx3 dikali X2 kuadrat min X1 kuadrat. Oke ya. Nah, sekarang kalau kita berbicara luas permukaan, maka lingkaran luar, lingkaran yang besar dikurangi lingkaran yang kecil, karena ini berlubang. Kemudian selubung luar dan selubung dalam. Jadi yang A ini yang lebih kecil ya, X1, ini selubung dalam, yang lebih panjang ini berarti selubung luar. Ya. Kalau kita dapatkan pemisalan misalnya X2 sama dengan 2X1 ya, X2 sama dengan 2X1 ini kita misalkan saja. Jadi ini sebetulnya bisa juga kita pakai untuk apa? Bisa juga kita pakai untuk mempermudah kita menghitung ya. Mempermudah kita menghitung. Nah, maka fungsi kendalanya kita masukkan. Gx sama dengan 2 dikali luas lingkaran dikurangi, ini kan luas lingkaran ya,
luas lingkaran luar dikurangi luas lingkaran dalam, ditambah luas A, ditambah luas B. Luas A itu adalah keliling lingkaran. Keliling lingkaran rumusnya 2VR, jadi 2Vx1. Kalau ini 2VR-nya adalah 2Vx2, maka persamaannya bisa kita tuliskan secara lengkap menjadi, ya, 2 dikalikan Vx1 x2 kuadrat min Vx1 kuadrat. LA-nya menjadi 2Vx1 x3, LB-nya menjadi 2Vx2 x3. Nah, persamaan ini kita kalikan ya, 2-nya dikalikan ke dalam masing-masing dan kita dapatkan sama dengan A. Nah, kemudian A ini nanti kita pindahkan ke ruas kiri, jadi negatif ya. Maka Gx sama dengan 2Vx2 kuadrat min 2Vx1 kuadrat ditambah 2Vx1 x3 ditambah 2Vx2 x3 min A. Nah, kalau Gx-nya ada, Fx-nya sudah dapat, maka kita masukkan di fungsi Lagrange. Ya, kita masukkan ke fungsi Lagrange. Sehingga persamaannya gabungan dari fungsi objektif ditambah lambda dikali dengan Gx. Ini Gx yang belakang ya. Maka itu menjadi fungsi Lagrange yang utuh. Nah, tugas kita adalah mencari, ya, teorema syarat perlu untuk turunan pertamanya. Lihat ya di sini ya, ini sudah saya uraikan. Yaitu cari turunan pertama terhadap X1. Nanti hasilnya kita jadikan persamaan 1. Gitu ya. Tapi kalau persamaannya ini masih bisa kesederhanakan lagi, sederhanakan dulu oleh kita sehingga jadilah dia persamaan yang ke A. Nah, ini kita pakai yang sudah sederhana ya. Kemudian yang kedua adalah cari turunan pertama terhadap X2. Kalau sudah kita dapatkan, kemudian kita sederhanakan lagi, jadikan dia persamaan yang kedua. Itu yang B ya. Di sini kalau kalian lihat ada yang warna biru, ada yang warna merah. Yang A, B, C itu berarti yang bentuknya atau persamaannya jauh lebih sederhana. Ya. Begitu juga untuk yang turunan terhadap fungsi Lagrange terhadap X3. Ya, kita jadikan dia persamaan ketiga. Kalau sudah kita sederhanakan menjadi persamaan ke C. Maka satu lagi dan kita turunkan dia terhadap lambda. Ya, kalau terhadap lambda maka hasilnya adalah Gx. Ini Gx semua ya. Nah, sama dengan 0. Maka ini kita jadikan persamaan berapa? Kita jadikan persamaan 4. Ini nggak perlu sederhanakan ya. Kenapa? Karena di sininya tidak ada A, tidak ada V ya. Cuma A sendiri, biar aja dia. Nah, artinya dari 4 persamaan ini kita diminta untuk menggunakan apakah substitusi atau eliminasi, sehingga nanti kita akan dapatkan nilai X1 berapa, X2 berapa, X3 berapa, lambda berapa, gitu ya, masing-masing. Ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai nilai ekstrim. Lanjut yang kedua. Nah, yang kedua ini yang saya jadikan tugas ya. Di akhir pertemuan kita. Tapi 2 soal itu pernah juga saya keluarkan dengan soal ini juga ya. Pernah saya keluarkan untuk soal ujian. Ya. Jadi kalau kalian pelajari baik-baik, menyelesaikan tugas nanti benar-benar, ya saya kira mempermudah kalian untuk menyelesaikan soal-soal ujian yang mirip seperti ini. Ya. Ini bentuk modelnya seperti ini nih. Ya. Sebetulnya ini adalah lingkaran tapi setengah lingkaran. Ini pun setengah lingkaran, ini setengah lingkaran. Nah, tadi diketahui X3-nya adalah 2X1, X2-nya adalah 2X3. Nah, kita ketahui, yang diketahui adalah apa? Panjang ini, adalah jari-jari ini. Ya, diameter adalah 2 kali jari-jari, sehingga jari-jari adalah setengah diameter. Luas lingkaran adalah VR kuadrat, dan kalau kita pakai diameter, dia menjadi 1/4 VD kuadrat. Keliling lingkaran itu rumusnya 2VR. Kalau kita pakai diameter maka menjadi V kali D. Ya. Nah, teorema syarat perlu dan syarat cukup dengan luas permukaan bahan di mana diketahui nilainya A sama dengan 30V, maka kita coba gunakan metode Lagrange. Ingat ya, kenapa di sini pakai pemisalan? Karena nanti akibatnya adalah awalnya fungsi desain variabelnya itu banyak, tetapi dengan akibat
pemisalan ini sesuai soal ya, maka dia berubah awalnya 4 variabel, dia menjadi 2 variabel ya. X1 X2 menjadi 2X1, X3 itu adalah 3X1 menjadi X1, 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 X4. Nah, artinya apa? Soalnya jauh lebih sederhana. Nah, ya. Kemudian pada waktu kita menyelesaikan soal ini, perhatikan baik-baik logika kita berpikir. Ya. Kalau kita punya bentuk dimensi ruang seperti ini setengah-setengah lingkaran semua ya, maka bagaimana volumenya? Itu adalah setengah volume, setengah volume tabung besar, setengah volume tabung besar. Jadi kalau kita punya tabung, kita bagi 2, nah itu tuh ini yang di sini ya, kita bagi 2 ini setengahnya. Dikurangi, ini menjorok ke dalam ya, dikurangi setengah volume tabung sedang. Nah ini kan menjorok keluar nih, ditambah setengah volume tabung kecil. Itu logikanya tuh ya. Jadi setengah volume tabung besar dikurangi setengah volume tabung sedang ditambah setengah volume tabung kecil. Ya. Nah, maka kita masukkan volume tabung besar, itu rumusnya adalah karena diketahuinya jari-jari semua di sini, maka sesuaikan ya. Soalnya setengah kali V1/4 X3 kuadrat X4 untuk volume tabung besar. Kemudian setengah dikali V1/4 X2 kuadrat X4 itu untuk tabung sedang, ditambah setengah kali V1/4 X1 kuadrat X2 itu untuk tabung kecil. Nah, lakukan oleh kita perkaliannya. Setengah dikali 1/4 1/8, ini 1/8 sama ya. Nah, kemudian kita sederhanakan. 1/8 nya keluarkan, V-nya dikeluarkan, X4 nya dikeluarkan, maka hasilnya sisanya apa? 1/8 Vx4 dikalikan X3 kuadrat min X2 kuadrat plus X1 gitu ya. Nah, X3 kuadrat ini dalam proses penyederhanaannya, kalau kita pakai pemisalan yang ini bisa langsung kita buat, sehingga bentuk persamaannya jauh lebih sederhana lagi. Fx sama dengan suatu nilai ya. Tapi kalau tidak mau dulu boleh juga kita lakukan ya. Tapi kalau mau langsung lebih cepat sebetulnya ya. Jadi kita masukkan X3 kuadrat menjadi 9X1 kuadrat, X2 kuadrat menjadi 4X1 kuadrat. Di sini berarti kan X1 kuadrat, X1 kuadrat, X1 kuadrat. Tinggal kita selesaikan, jauh lebih cepat menyelesaikannya ya. Tapi kalau kita tidak mau cara seperti itu pun boleh ya. Nah, yang kedua adalah fungsi kendalanya. Fungsi kendalanya adalah luas permukaan, berarti setengah selubung, ini setengah selubung ya, setengah luas lingkaran ya. Kalau kita buka nih, ini kan luas lingkaran ya, untuk tutup ya. Jadi setengah luas lingkaran besar dikurangi setengah luas lingkaran sedang ditambah setengah luas lingkaran kecil untuk tutup ya, untuk bagian tutup. Kemudian untuk bagian selubung ya, maka luas selubungnya apa? Setengah dikali keliling lingkaran besar dikali tingginya, yaitu X4, ditambah setengah kali keliling lingkaran sedang, ini tambah semua ya kalau selubung itu, dikali tingginya, ditambah setengah keliling lingkaran kecil dikali tingginya, yaitu X4. Nah, masukkan oleh kita rumus-rumus yang sesuai ya. Luas lingkaran besar rumusnya adalah Vx 1/4 Vx3 kuadrat, luas lingkaran sedang 1/4 Vx1 kuadrat, X2 kuadrat, luas lingkaran kecil 1/4 Vx1 kuadrat. Kalau keliling lingkaran besar itu rumusnya adalah Vx3, keliling lingkaran sedang Vx2, keliling lingkaran kecil Vx1. Nah, ini selesaikan oleh kita semuanya. Maka kita dapatkan hasilnya 1/4 V ya dikali X3 kuadrat min X2 kuadrat plus X1 kuadrat. Nah, ini X3 itu kita bolehkan ganti dengan X1 ya, sehingga persamaan ini semua nanti komponen X1. Yang belakang pun sama ya. Awalnya X3 kuadrat, X3 plus X2 plus 1, X3 nya adalah 3X1, X2 nya adalah 2X1. Nah, ini bagiannya pun nanti jadi X1. Jadi jauh lebih sederhana persamaannya. Nah,
ya. Nah, kalau persamaannya sudah kita dapatkan, ya, nanti tinggal kalian sesuaikan, mencari turunan pertama, matriks untuk fungsi Lagrange, ya, untuk mencari teorema syarat perlu dan teorema syarat cukup untuk mencari isiannya. Jangan lupa ya bahwa matriks diselesaikan mudah, tapi kalau tidak pernah latihan atau tidak kita coba, maka kita tidak yakin dengan apa yang kita kerjakan. Jadi ini contoh ya, salah satu contoh matriks kalau kita ingin mencari determinannya, tapi ini nilainya, angkanya ada, jadi lebih cepat dan lebih yakin ya soal ini. Nah, nanti silakan dilanjutkan ya. Saya ingin memberikan penekanan saja bahwa tidak selamanya variabel itu selalu besar. Bisa juga dia mengecil, tergantung dari apa? Tergantung dari proses substitusi yang terjadi. Ya, misalnya awalnya 4 variabel bisa berubah menjadi 3 variabel atau 2 variabel. Ya. Dan kalau dia menjadi 2 variabel, ini kita menuliskannya pun harus berbeda. Ya, kalau normalnya kan 11, 12, 21, 22, dia menjadi 11, 14, 44. G-nya pun berubah ya. Awalnya G11, 12, karena dia 41, dia menjadi 1114. Gitu ya. Nah, strategi-strategi seperti ini yang perlu terbiasa oleh kita. Ya. Nah, ada lagi dalam bidang kendali, mungkin kalian sudah masih ingat ya di mata kuliah yang lain, di mata dasar kendali, bahwa biasa suatu persamaan itu dinyatakan menjadi ada 2 persamaan misalnya ya, A1X plus B1Y sama dengan C. Ini adalah 2 persamaan. Kalau kita ingin mencari X dan Y dengan menggunakan matriks, maka kita ubah dia dalam bentuk matriks ya. Kalau bentuk AX plus BY sama dengan C dan AX plus BY sama dengan D, di mana A konstantanya, B konstantanya, kita bisa tuliskan menjadi AB1, AB2 ya, dikalikan XY sama dengan CD. Ini bentuk matriks. Maka kalau A ini kita nyatakan dengan simbol A besar, XY kita nyatakan dengan simbol B besar, CD kita nyatakan dengan simbol C besar, maka dalam bentuk matriks menjadi apa? A, B sama dengan C. Kalau saya mau cari X dan Y atau B itu, maka sama juga dengan C dibagi A. Karena bentuk matriks, maka A-nya merupakan inverse. Kita keluarkan ya, pindahkan ke atas. Jadi A inverse dikali C. Ini salah satu contoh ya, cara mempercepat, dan bisa kita gunakan MATLAB sebagai sarana bantuan kita untuk menyelesaikan beberapa fungsi, bisa diselesaikan dengan cepat. Demikian guys, pembahasan metode Lagrange yang dilanjutkan dengan berbagai macam contoh soal yang berhubungan dengan metode Lagrange. Oke guys, jangan lupa untuk like, comment, dan share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di konten kami yang lain. Terima kasih.